waktu itu mau narik arisan, suaminya kan tahu kalau mau narik arisan. Terus ternyata arisan itu sudah dijual ke orang lain. Lah suaminya marah istrinya itu dipukuli. Tapi sebelumnya itu sudah memang suaminya itu sering menempelengin. Tapi saya kan saman jangan diam saja. Kalau ditempelingi jangan diam. Harus berteriak gitu ya, harus berteriak. Kalau suami sampai menempeleng harus berteriak, minta tolong siapa yang ada itu harus dimintai tolong, jangan diam saja gitu. Terus ya dia sering sering curhat, terus saya nanti pokoknya harus dilawan. Kita jangan mau menerima kekerasan. Sabtu pagi di Kelurahan Banyu Urip Wetan, sebuah kampung padat penduduk di selatan kota Surabaya, Jawa Timur. Rumah-rumah dempet saling berhadapan, hanya dipisahkan satu ruas jalan selebar 4 meter. Di sebuah rumah, suasananya agak berbeda. Sejak pukul 8 para pengurus pusat krisis Cahaya Mentari mulai berdatangan, termasuk ketuanya, Mariani Zainal. Mariani bersama beberapa orang warga Banyu Urip Wetan mendirikan pusat krisis ini sejak 2004 lalu. Di Surabaya, ini adalah satu-satunya tempat pengaduan dan pendampingan bagi para perempuan dan anak korban kekerasan yang dikelola mandiri oleh warga. Awalnya, tempat ini merupakan rumah milik Mariani, lalu dihibahkan menjadi kantor. Setiap Sabtu, pengurus datang, menerima aduan warga, atau merencanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Perempuan yang datang bukan cuma warga sekitar. Reputasi pusat krisis Cahaya Mentari telah sampai keluar Surabaya dan kerap menerima aduan warga luar kota. Menerima pelaporan, jadi yang melapor itu tidak hanya yang merasakan. Yang merasakan itu kan korban. Jadi siapa yang melihat, mendengar, itu bisa melaporkan ke Krisis Center Cahaya Mentari. Setelah itu apa yang dilakukan oleh? Ya kita datangi, terus kita kerjasama dengan Pak RT, Pak RW. Yang namanya Pak RT kan punya tanggung jawab terhadap warganya, gitu. Jadi ya ikut bantulah untuk menyelesaikan warganya, kan gitu. Sudah hampir 30 tahun Mariani Zainal, seorang ibu rumah tangga, melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan. Ada beragam kasus yang datang padanya, tapi yang utama adalah kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya biasanya adalah sang suami. Semua berawal dari sebuah pelatihan tentang hak perempuan yang dia ikuti bersama teman-temannya pada awal tahun 90-an. Mariani yang kebetulan waktu itu cukup terpandang di kampungnya, menerima banyak cerita kekerasan rumah tangga oleh istri-istri tetangganya. Berbekal hasil pelatihan itu, bersama beberapa teman, Mariani berupaya memediasi, memberi penyadaran pada si suami dan menemani si istri agar tidak trauma serta bisa kembali menjadi istri dan ibu seperti sedia kala. Sahabat terdekatnya adalah Monika Sri Sunarti yang juga seorang ibu rumah tangga. Perjalanan 30 tahun membela perempuan korban kekerasan dilalui Mariani bersama Monika. Kan waktu itu sebelum ada undang-undang perlindungan anak atau perlindungan PKDRT, itu kita kan tidak bisa intervensi pada sebuah keluarga. Ketika ada orang berantem gitu kita bukan urusanmu, kita ajar bojo-bojoku dewi. Tapi ketika ada undang-undang, itu kita kan bisa, ini ada pasalnya. Ketika kita melihat, mendengar saja, ketika kita tidak mengambil tindakan, kita kan juga sudah kena pasalnya. Tapi kalau saya pribadi dari hati saya yang paling dalam, ini loh sesama perempuan, saya tidak bisa membiarkan hal seperti ini. Saya harus bisa berbuat sesuatu. Mariani selalu mendampingi korban kekerasan rumah tangga secara persuasif. Dari mulai menemui suami korban, menasihati bahwa ada konsekuensi hukum terhadap pelaku kekerasan atau langsung mendampingi korban melapor ke polisi jika memang diperlukan. Bu Mariani ini menurut saya orangnya lebih bonek daripada saya.
ketika pendampingan itu dia lebih berani nerabas daripada saya. Nekat. Ya misalkan ini ngelabrak seorang laki-laki gitu, dia lebih wah berani. Kalau saya masih nanti dulu gitu. Ya ada yang saya ke itu ya ke suaminya gitu. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Kalau boleh ya saya datangi suaminya. Kalau enggak boleh ya saya ya enggak bisa memaksa kan gitu. Jangan Bu, enggak usah, tak selesaikan sendiri. Cuman kita kan memberikan penguatan saja. Suaminya menolak Ibu? Ada. Gimana? Triknya gimana tuh? Ada, jangan urusin apa? Jangan ngurusin rumah tangganya orang. Terus itu kan sudah ada undang-undang PKDRT itu. Tetapi, semua pilihan terhadap tindakan yang perlu dilakukan tetap diserahkan pada korban yang melapor. Mariani dan tim pusat krisis memberikan penguatan dan menjelaskan risiko atas tindakan lanjutan yang menjadi pilihan korban. Sebagian korban yang didampingi memilih berani bercerai dan hidup mandiri. Enggak boleh, memang kan enggak boleh. Kita itu enggak boleh memutuskan memilih, tapi mereka yang memilih sendiri. Kalau memang itu mentok, sudah pokoknya aku gak kuat ya terpaksa gitu. Pilihannya, ya wes iku pilihanmu ya sudah gitu. Minggu kedua dan keempat adalah jadwal pertemuan anggota Koperasi Jarpuk atau Jaringan Perempuan Usaha Kecil yang diinisiasi oleh Pusat Krisis Cahaya Mentari. 50 anggotanya adalah perempuan, yaitu para pengurus, mantan korban kekerasan dampingan Pusat Krisis, dan beberapa warga lain. Berdiri sejak tahun 2004, koperasi ini sudah punya aset sebesar 1,2 miliar rupiah. Koperasi Jarpuk juga menjadi solusi bagi upaya penghentian kekerasan dalam rumah tangga di kawasan Banyu Urip. Koperasi memberikan modal usaha bagi sejumlah perempuan korban KDRT agar tidak tergantung pada suami yang sudah menyakitinya. Koperasi juga menjadi solusi bagi anggotanya agar tidak perlu meminjam pada rentenir dengan bunga tinggi. Di gang-gang kawasan Banyu Urip, sudah tidak tabu, rentenir juga menjadi penyebab pecahnya sebuah rumah tangga. Kebutuhan dari saya pribadi dan keluarga sangat menguntungkan sekali. Salah satu contohnya adalah ketika kita menabung banyak, utangnya juga banyak, nanti kan SHU-nya juga banyak. Jadi nanti kembali lagi ke kita untuk SHU-nya. Sangat bagus sekali karena bunganya dikit Mas. Dan keuntungan nanti masuk ke kita lagi kan. Gitu loh. Kalau rentenir kan bunganya tinggi dan pakai jaminan kalau enggak salah. Kalau kita kan enggak, hanya ada tabungan itu saja. Yang dilakukan Mariani Zainal bersama pengurus Pusat Krisis Cahaya Mentari mungkin adalah oase bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga di kawasan Banyu Urip. Saat jerit mereka dari pojok kampung terendam bisingnya kota, Mariani datang mengulurkan tangan, mengajak mereka berani bersikap, mencari pertolongan, dan menolak diam. Saya itu ekonomi itu bisa saya atasi ya kalau ada kerjasamanya. Cuma masalahnya itu kekerasan aja. Kekerasan lahir sama batin. Gimana? Kalau lahirnya kan kita ditampar, kayak batinnya kita diolok kayak perempuan murahan.
Dan ini kawasan Doli Bu ya, bekas lokalisasi Doli ya, yang dulu puluhan wisma berderet di sini ya. Sekarang Semuanya ini wisma. sekarang sudah berubah tampaknya ya. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Dan ini kita lihat di sini ada Ini Wisma Barbara ini wah, dulu. yang legendaris ini dulu ya. Sekarang dibuat Sekarang jadi apa UKM. UKM oleh Pemkot ya, untuk produksi macam-macam kayaknya di dalam. Macam-macam sepatu. Terus ada batik, Oke. ya macam-macam. Pokoknya usahanya dari warga terdampak. Oke, dan dulu teman-teman Cahaya Mentari, Ibu dan teman-teman juga pernah melakukan apa penyelamatan dan pendampingan di sini. Gimana ceritanya waktu itu? Ceritanya kan sebetulnya Wisma itu sudah tidak boleh, sudah ada aturan dari Pemkot bahwa tidak boleh menerima PSK baru. Ternyata menerima PSK baru. Oke. Akhirnya apa itu sama Ada 5 yang datang ya? Di titik maunya dipulangkan, terus sebelum dipulangkan masih nunggu proses itu dititipkan mau ke shelternya Pemkot sudah penuh sehingga dititipkan ke rumah saya. 5 PSK itu di tempat Ibu? Ya. Tidur di sana, makan dan sebagainya ya? Untuk Ibu biaya ya? makannya dibiayai oleh DP 5A. Tapi yang mengurus teman-teman ini dan juga Ibu ya? Bu Iva ini yang nemani tidur. Waduh. Dan waktu pulang yang mengantarkan Pak Eko sama Bu Iva. Karena takut lari ya. Oke. Iya, karena kan takut lari. Takut Kalau lari siang, ya? Kalau siang ya siapa yang bisa. Pokoknya harus ada yang jaga. Oke, oke. Gimana kabarnya? Saya itu ekonomi itu bisa saya atasi ya kalau ada kerjasamanya. Cuma masalahnya itu kekerasan aja. Kekerasan lahir sama batin. Gimana? Kalau lahirnya kan kita ditampar, kalau batinnya kita diolok kayak perempuan murahan. Saya bertahan kan dari dulu saya bertahan. Tapi saya pernah juga ya. Waktu dia kerja di tukang indah, syukur itu tukang indah. Kemudian pernah ada yang namanya teman-teman. Saya kan nggak tahu yang cerita itu temennya. Saya kan banyak ya. Itu aja saya tuh nampar sama sepatu, butuh sepatunya security itu satpam itu besar itu Porne, aku mangan opo itu tidak. Pasti ada jalan keluar. Kami akan adalah wanita-wanita yang hebat bangun kekuatan rumah tangga. Saya ini untuk membangun keluarga-keluarga Rantai. harus kita putus. Kita ini jangan sampai Jadi Anda harus menjadi orang yang ya, merdeka. Ibu. Yang merdeka. Makanya saya masih bertahan demi anak-anak. Ibu nggak mau. Ya kalau saya itu tidak apa-apa, tapi saya kan masih memikirkan anak. Nanti ke depannya apa, terus nanti kelanjutannya gimana. Kan masih kecil-kecil, sekarang kan anak-anak sudah besar-besar. Ya oke, tidak apa-apa saya. Sekarangnya sudah berani Ibu untuk misalnya cerai, nggak apa-apa? Nggak. Ya kalau saya ke depannya sih, ya itu kalau memang udah nggak jadi, rencananya saya nggak kerja, nafkahi anak-anak, nyekolahin anak-anak, supaya saya bisa ya buat masa depannya anak-anak aja. Saya ditendang loh Bu, mulai sampai sini sampai malam ya. dulu saya ikut mertua 1 tahun Bu. Waktu itu saya sendiri, tidak ada yang apa ya, yang ada yang respon nggak ada. Waktu itu cuman begitu saya drop 2009 itu saya drop sakit terus kurus.
begitu terus itu Bu Mariani datang gara-gara itu warga itu lapor sama Pak RT itu loh, saya disuruh karantina. Terus Bu Mariani turun tangan itu terus dikasih tahu itu loh, waktu arisan itu dikasih tahu nggak semudah itu HIV itu menular gitu. Ya itu terus itu Bu Mariani ke rumah sama Bu Wana Visi waktu itu sering datang ke sana, sering doa bersama, terus juga kasih seperti suplemen makanan itu tiap hari itu dikasih, setiap hari itu ganti-ganti, kadang daging, ayam, itu tiap hari ya, sampai 2 tahun. 2 tahun saya pulih itu saya sembuh. Saya sangat berterima kasih karena sudah membantu keluarga saya sama ini. Sebab keluarga saya, kakak saya sendiri nggak mau tahu. Iya, cuma kemarin aja. Saya perlu gitu, nanti saya bilang foto ini pun dia nolak. Kalau kakak saya enggak. Senang bisa bantu orang. Sebetulnya sih sama anak saya, sudah Bu istirahat. Oh enggak, ya selama saya masih mampu untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan, saya tetap melakukan. Enak di sana ya. KDRT itu dilakukan oleh orang yang punya power. Kebanyakan yang punya power dalam keluarga adalah seorang laki-laki. Nah, perempuan biasanya dia itu aib, nggak boleh diumbar-umbar. Dan dia juga merasa bahwa suamiku seperti itu karena aku juga jadi salah satu faktornya. Misalkan badanku sudah nggak langsing dulu, aku udah jarang make up, rumah berantakan karena aku ngurus anak. All is my fault, semua kesalahan itu di aku. Jadi nggak apa-apa lah suami seperti itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk diam. Karena kalau aku bicara di luar, orang-orang akan menjatuhkan kehormatan suamiku dan dia akan menonjok aku lebih keras lagi.
Ini sungguh menarik ya. Jadi setiap 2 minggu sekali anak-anak di sekitar kampung ini kemudian diundang secara rutin untuk datang ke tempat ini dan kemudian mereka didudukan seperti ini, diberikan semacam pencerahan sebenarnya tentang umumnya adalah soal masalah bagaimana mereka bisa berperilaku yang sehat, yang aman saat bergaul dengan sesama dan saling menyayangi dengan temannya. Mereka juga diberikan pandangan pengetahuan apa yang harus dihadapi jika mereka mungkin mengalami pelecehan tersebut. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah ini adalah bagian untuk dari dini memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin saja ada atau dialami oleh anak-anak ini. Dan saat mereka tumbuh besar nanti, menjadi dewasa nanti, mereka bisa tumbuh sebagai laki-laki dan perempuan yang saling menghargai, menghormati terhadap pasangannya. Santi mau. Ayo Rat, ini Rat. Ini lho. Pas, Bu. Dan satu titipan. Jangan sampai keluar. Itu. Prosesnya ya ini. Kami harus melihat, mendengar. Itu yang penting sebenarnya mendengar. Karena kami bagian dari pengurus. Saya dengar pun langsung saya datangi supaya tidak terjadi yang lebih besar. Saya datangi, saya kasih edukasi untuk penyelesaiannya jangan sampai ke tingkat yang lebih atas seperti ke kepolisian dan sebagainya. Itu saya sadarkan terus-menerus seperti itu. Saya sampaikan kalau begini kamu nanti berhadapan dengan hukum. Kalau berhadapan dengan hukum gimana? Kalau kamu sering menambah istri dan kekerasan terhadap anak juga, yang rugi siapa? Yang rugi kan kamu sendiri. Lah itu apa PGS? Kan keluar semua. Terus. Selamat ulang tahun kakak ganteng. Kakak ganteng pintar. Kuliah itu ya. Oh, kemarin tanggal pas hari apa itu hari libur. Tidak mau pulang ke Surabaya katanya. Enak di sana ya. Aku gak. Ya. Tapi alhamdulillah saya ini mulai kecil sudah terbiasa ini ya apa namanya tidak terlalu bergantung lah ya sudah di istilahnya kalau dari orang tua ini sudah memberikan porsi untuk mandiri. Jadi alhamdulillah selama kecil sudah dididik untuk istilahnya mengambil keputusan mandiri. Jadi selama ibu berkiprah di kegiatan sosial untuk hal-hal itu kita tidak terlalu bergantung pada orang tua. Mungkin hal-hal yang sangat penting baru kita konsultasi pada orang tua. Tapi tidak ada rasa istilahnya kurang perhatian atau apa, tidak ada. Saya pernah pendampingan 3 generasi, terus menjadi orang yang merdeka, yang merdeka. Memang dia pengaruh Bu sama teman-temannya itu sering kumpul kayak Sekarang sudah. ya itu mau nikah. Ada yang antar. Gimana Banda? Senang bisa bantu orang. Sebetulnya sih sama anak saya, sudah Bu istirahat. Oh enggak, ya selama saya masih mampu untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan, saya tetap melakukan.